Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan teks editorial dan opini berdasarkan peran, fungsi, dan unsur-unsurnya di dalam media massa. Adapun anggota dari kelompok 3 terdiri dari Ananda Ega, Viola Nafisa, Afifa Afandiah, Merlinda Putri, dan Prayuda Bagas. Kami akan menjelaskan materi tersebut secara terpisah di rumah masing-masing. Adapun penjelasan pertama yaitu mengenai peranan teks editorial. Teks editorial merupakan suatu tulisan yang berbentuk opini yang berisi isu atau topik yang sedang hangat diperbincangkan dan terdapat di dalam resmi surat kabar yang bersangkutan atau suatu lembaga. Tujuannya antara lain untuk mempengaruhi pembaca, memberitahu, dan mendidik pembaca. Dalam sejarahnya, teks editorial berperan sebagai label untuk menandai dengan jelas pernyataan atau pendapat dari editor. Istilah itu kemudian digunakan untuk merujuk pada artikel yang ditulis oleh editor. Saat ini, teks editorial biasa dikenal sebagai tajuk rencana, memiliki peran dalam media massa seperti memberikan informasi kepada pembaca, dapat merangsang pemikiran pembaca, dan dapat membantu menggerakkan pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada peran opini. Media massa dikenal karena perannya dalam pembentukan opini. Opini merupakan suatu gagasan, pendapat, pikiran, atau ide yang muncul sebagai bentuk tanggapan dari sebuah peristiwa, baik peristiwa yang telah valid dalam kebenarannya maupun peristiwa yang belum memiliki kejelasan dalam status. Media massa merupakan satu-satunya suara di mana anggota masyarakat dapat mengungkapkan perasaan, pendapat, dan pandangan mereka. Sama halnya seperti teks editorial, opini pun memiliki peran dalam media massa, yaitu sebagai kontrol sosial dan mengungkapkan berbagai pendapat atau pandangan terhadap sesuatu untuk mencapai keselarasan melalui media. Lalu selanjutnya, Ate mengatakan bahwa teks editorial memiliki fungsi di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, mengkritik atau menyerang dilema sosial politik, ekonomi, dan moral masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan arahan untuk diskusi dan resolusi terhadap suatu permasalahan di masyarakat, memancing perdebatan tentang beragam masalah dalam perhatian publik. Opini juga memiliki fungsinya sendiri dalam media massa, yaitu yang pertama, menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan suatu kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, ada suatu analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang dapat terjadi. Saya akan membahas beberapa unsur mendasar yang bila tanpa dengannya, sebuah opini akan sulit dikatakan dengan benar. Antara lain, 1. Percaya atau yakin merupakan unsur yang paling mendasar saat seseorang mengeluarkan sebuah opini. Adalah dirinya memiliki keyakinan atas segala sesuatu yang ia tanggapi dan ia nilai sebagai suatu kebenaran. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah tindakan, menyusun, mengenali, atau menafsirkan beragam informasi sensoris guna memberikan sebuah gambaran atau kesimpulan terhadap lingkungan, sosial, dan hal lainnya. Yang ketiga adalah sikap. Selain kepercayaan atau keyakinan, dan persepsi adalah unsur yang biasanya dapat membentuk sebuah opini, adalah sikap seseorang terhadap sebuah peristiwa. Yang dapat disampaikan oleh kelompok 3 mengenai perkembangan teks editorial dan opini berdasarkan peran, fungsi, dan unsur-unsurnya di dalam media massa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.